Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-47 dari buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dhai'il Kitab was Sunnah. Sekarang kita melangkah ke bab yang ke-6, Al-Babus Sadis ya. Bab yang ke-6 dari Kitab Zakah. Sekarang judulnya adalah yang berhak menerima zakat. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, yang berhak menerima zakat dan juga dalilnya. Penerima zakat adalah mereka yang berhak menerimanya. Mereka adalah 8 jenis orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang. Hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allab yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini ada apa ya? Orang-orang yang berhutang, dan maksudnya di sini qaum itu ya, berhutang untuk di jalan Allah, maksudnya untuk di jalan Allah fi sabilillah. Di sini kita akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dari 8 golongan ini. Yang pertama adalah fakir. Bentuk jamaknya adalah fuqara. Innamas shadaqat lil fuqara. Allah menyebutkan fuqara. Dia itu bentuk jamak ya, bentuk banyak. Yaitu orang yang tidak memiliki harta yang bisa menutupi hajatnya dan hajat keluarganya, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Dia sama sekali tidak memiliki sesuatu atau memiliki harta yang kurang dari setengah kadar kecukupannya. Orang fakir boleh diberi zakat yang mencukupinya selama setahun. Jadi, ini golongan pertama dari 8 jenis yang boleh diberikan zakat kepada mereka, yaitu fakir. Dia kehidupannya tidak mencukupi, maksudnya tidak mencukupi kehidupannya untuk hari-harinya ataupun dalam kehidupannya di dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakir. Definisi fakir memang ada sebagian ulama mendefinisikannya, namun itu tidak ada dasarnya ya. Sebagian mengatakan fakir itu adalah dia bekerja dan hasil dari kerjanya itu tidak mencukupi untuk kehidupannya hari itu, atau lebih parah dari itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, miskin. Bentuk jamaknya adalah al-masakin, yaitu orang yang mempunyai setengah dari kadar kecukupannya atau lebih dari setengah. Seperti orang yang memiliki 100 padahal dia membutuhkan 200. Dia boleh diberi zakat yang mencukupinya selama setahun. Jadi beda fakir dengan miskin. Fakir lebih parah daripada miskin. Di sini muallif menyebutkan kalau fakir, dia setengah dari kehidupannya saja dia tidak mencukupi. Masalan atau contohnya, kebutuhan dia sehari itu dia bersama keluarganya adalah 100.000 contohnya, kebutuhan sehari ya. Namun dia hanya mencukupi 30.000 gitu. Itulah disebut dengan fakir. Dan juga miskin, dia hanya mencukupi setengah dari kehidupan dia atau lebih, tapi tidak sampai ke derajat cukup. Umpamanya kebutuhan dia sehari, anaknya banyak umpamanya atau keluarganya, kebutuhan dia sehari 100.000 umpamanya. Yang dia bisa capai cuman 50.000 atau lebih, pokoknya 60.000. Namun tidak sampai kepada 100.000.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua. Kemudian yang ketiga, amil zakat. Amil zakat adalah bentuk jamaknya al-amilun, ya, yaitu orang-orang yang diutus oleh pemimpin pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Maka pemimpin memberinya zakat yang mencukupinya untuk berangkat dan pulang walaupun dia orang yang berkecukupan. Karena amil zakat sudah memberikan dirinya sepenuhnya untuk pekerjaan ini. Amil zakat adalah semua pihak yang bekerja dalam mengumpulkan, mencatat, menjaga dan membagikan zakat kepada penerima zakat. Jadi ini yang disebut dengan amil zakat, bukan hanya yang meminta-minta saja, ya. Orang yang mengumpulkannya, mencatatnya, menjaganya dan yang membagikan zakat tersebut itu disebut dengan amil zakat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, muallaf, yaitu orang yang diberi zakat dalam rangka melunakkan hatinya kepada Islam bila dia orang kafir. Jadi muallaf ini banyak orang yang salah faham. Muallaf itu sebetulnya dia belum masuk Islam. Namun kita memberikan dia zakat untuk menarik hatinya dan simpatinya agar dia mau masuk Islam. Di sini juga disebutkan atau dalam rangka meneguhkan imannya bila dia termasuk orang lemah iman yang menyepelekan ibadah, atau untuk menganjurkan kerabat mereka kepada Islam, atau untuk meminta bantuan mereka atau mencegah keburukan mereka. Jadi intinya wal muallafati qulubuhum, walaupun memang mereka sudah masuk Islam tapi imannya masih lemah, boleh diberikan kepada mereka zakat. Dan juga untuk menarik kerabatnya juga ikut masuk Islam, kita kasih mereka zakat agar dia menjelaskan kepada saudara-saudaranya bahawa Islam itu adalah agama yang rahmah, agama yang dermawan, sehingga mereka simpati dengan Islam dan mereka mau masuk Islam. Kemudian yang kelima, riqab. Ar-riqab adalah bentuk jamak dari raqabah. Maksudnya adalah hamba sahaya. Maksudnya muslim laki-laki ataupun wanita, hamba sahaya muslim atau muslimah. Dia dibeli dengan harta zakat lalu dimerdekakan. Atau dia seorang mukatab. Mukatab itu kita sebutkan tadi adalah, atau sebelum-sebelumnya, hamba sahaya yang ada perjanjian dengan tuannya. Dia akan memerdekakan dirinya dengan syarat dia membayarnya kepada tuannya, ya. Maka dia diberi zakat untuk melunasi pembayaran dirinya kepada tuannya agar bisa merdeka dan bisa bertindak sesuai keinginannya dan menjadi anggota masyarakat yang berguna, mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Demikian juga tawanan muslim, dia boleh dibebaskan dari musuh dengan uang zakat. Jelas, ya? Riqab ini adalah hamba sahaya. Jadi hamba sahaya ini biar dia merdeka, kita bayarkan langsung uang zakat itu kepada dia sehingga dia bisa merdeka dan bisa melakukan amal ibadah secara sempurna. Kemudian yang keenam, gharim. Kita percepat, ya. Gharim ini adalah bentuk jamak al-gharimun, yaitu orang-orang yang berhutang, yang menanggung beban hutangnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja baik untuk dirinya dalam perkara mubah atau selainnya, seperti mendamaikan dua pihak yang bertikai. Orang ini diberi zakat untuk melunasi hutangnya. Kita berikan dia zakat agar hutangnya lepas, ya. Orang yang berhutang dalam rangka mendamaikan di antara pihak yang bertikai itu berhak diberi zakat sekalipun dia orang kaya. Jadi orang yang berhutang ini, jika dia memiliki hutang yang sangat banyak umpamanya, walaupun dia orang berkecukupan, namun dia tidak sanggup membayar hutangnya itu, dia boleh dibantu dengan zakat untuk membayar hutangnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah. Fi sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala secara sukarela, yang mereka tidak memiliki gaji dari Baitul Mal. Ini kita garis bawahi, ya. Fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala berperang, namun mereka sukarela, tidak mendapat gaji dari Baitul Mal. Maka mereka berhak diberikan zakat. Sama saja bagi mereka dia orang miskin ataupun orang kaya, dibolehkan bagi mereka untuk mendapatkan zakat dari kaum muslimin.
walaupun dia orang kaya, karena dia dalam fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu musafir yang terpisah dari negerinya, yang memerlukan biaya untuk melanjutkan safarnya ke negerinya bila dia tidak mendapatkan orang yang mau memberinya hutang, ya. Jadi orang yang ibnu sabil, dia keluar dari negerinya, musafir umpamanya, tiba-tiba di perjalanan nafkahnya habis atau dananya habis, ya, maka dia boleh diberikan zakat dari kaum muslimin, walaupun dia di kampungnya itu orang kaya, namun dia ibnu sabil, kehabisan nafkah, kehabisan bekal di tengah jalan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 8 golongan yang berhak mendapat zakat. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke bagian kedua, batasan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Sebelumnya kita membahas orang yang boleh menerima zakat. Sekarang yang kedua adalah siapa yang tidak boleh menerima zakat. Pertama adalah orang kaya dan kuat, ya. Orang kaya dan juga orang yang kuat, mampu bekerja. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hadza fiha li ghanin wa la li qawiyyin muqtasib. Tidak ada bagian di dalam zakat untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang kuat yang mampu berusaha. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Namun perlu kita garis bawahi di sini, untuk ambil zakat atau juga gharim atau ibnu sabil umpamanya, atau fi sabilillah, mereka adalah orang-orang yang tertulis secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak menerima zakat. Jika mereka orang kaya pun bisa dikasih. Sebagaimana sudah dijelaskan, maksudnya dijelaskan dalam Al-Quran, bagi mereka ini yang 8 golongan terkhusus gharim, fisabilillah, ibnu sabil, dan juga amil mal, walaupun mereka orang kaya, boleh diberikan kepada mereka zakat, karena memang mereka yang langsung Allah tentukan. Karena orang yang berhak mendapat zakat ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung menentukannya, tidak ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan, adapun jika orang kaya yang mampu bekerja itu beribadah dan meninggalkan pekerjaan agar bisa menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, maka tidak diberi zakat, karena manfaat ibadah terbatas pada pelakunya, berbeda halnya dengan ilmu. Ya, jadi orang kaya yang kuat selain dari 8 golongan ini, ya, yang dibolehkan orang kaya, tidak boleh diberikan kepada mereka zakat. Kalau fakir miskin tentunya mereka bukan orang kaya, ya. Ambil zakat bisa saja di orang kaya, dibolehkan. Kemudian gharim, orang yang berhutang, hutangnya besar sekali, tapi dia memang orang kaya, tapi dia tidak sanggup menanggung hutang yang lebih besar. Fisabilillah juga, ibnu sabil juga seperti itu. Kemudian jenis orang yang kedua yang tidak boleh diberikan kepada mereka zakat adalah orang tua, anak-anak, dan istri yang mana nafkah mereka merupakan kewajibannya. Maksudnya kita tidak boleh memberikan zakat itu kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, karena memang itu berada dalam tanggungan kita. Jika kita memberikan zakat kepada mereka, seolah-olah kita memberikan zakat itu kepada diri kita sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang kafir selain muallaf. Jelas, ya? Orang kafir tidak boleh diberikan bagi mereka zakat kecuali dia muallaf, yang memang sengaja kita berikan dia zakat untuk menarik dia agar dia masuk Islam. Dia orang ini simpatisan Islam umpamanya, namun dia belum masuk Islam. Kita berikan dia zakat agar dia mau masuk Islam, tidak mengapa. Namun jika orang kafir dan tidak ada harapan untuk masuk Islam, maka tidak dibenarkan bagi kita untuk memberikan zakat kepada dia. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim. Artinya zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.
Maksudnya adalah orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin, bukan selain kaum muslimin. Karena di antara tujuan zakat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin, serta mengokohkan penopang kasih sayang dan persaudaraan di antara anggota masyarakat muslim, dan hal ini tidak boleh untuk orang-orang kafir. Jelas. Jadi zakat itu tidak boleh kita berikan kepada orang-orang kafir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang tidak boleh menerima zakat adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat tidak halal bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghargaan kepada kemuliaan mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la tahillu li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas." Artinya, sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia hanyalah kotoran-kotoran manusia. Karena zakat itu adalah pembersih harta. Keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada yang berkata mereka adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Maksudnya ada yang mengatakan siapa keluarga Nabi kita itu? Ada yang mengatakan adalah Banu Hashim. Ada yang mengatakan Bani Al-Muttalib. Ada yang berkata mereka adalah Bani Hashim saja. Dan inilah yang sahih berdasarkan ketentuan tersebut. Maka sah membayar zakat kepada Bani Al-Muttalib karena mereka bukan termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berdasarkan keumuman ayat innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Jadi pendapat yang paling sahih tentang siapa saja keluarga Rasulullah itu adalah Bani Hashim, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak boleh menerima zakat adalah mawali keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh memberikan zakat kepada mereka berdasarkan hadis inna shadaqata la tahillu lana wa inna mawaliyal qaum min anfusihim. Sesungguhnya zakat tidak halal bagi kami, dan sesungguhnya mawali suatu kaum adalah bagian dari mereka. Mawali suatu kaum adalah mantan budak, ya. Mantan budak, mereka yang sudah mereka merdekakan, maknanya min anfusihim, bagian dari mereka. Adalah hukum yang berlaku pada para mawali sama dengan hukum yang berlaku pada tuan yang memerdekakannya, sehingga zakat itu diharamkan atas mawali Bani Hashim. Intinya adalah jika bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Bani Hashim disebut mawali, mereka tidak dibenarkan untuk mendapat zakat karena hukum bagi mawali adalah hukum bagi tuannya. Seperti umpamanya budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerdekakannya. Kemudian setelah dia dimerdekakan, dia tidak berhak dan tidak dibolehkan untuk menerima zakat karena hukum dia sama dengan hukum yang memerdekakan dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, hamba sahaya. Ya. Zakat tidak boleh dibayarkan kepada budak karena harta budak adalah milik tuannya. Lalu bila dia diberi zakat, niscaya zakat itu pindah ke pemiliknya kepada tuannya. Dan karena nafkah budak itu dibebankan kepada majikannya, dan dikecualikan dari hal tersebut adalah budak mukatab, sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar sejumlah ganti rugi pada tuannya. Maka dia boleh diberi zakat untuk melunasi cicilan hutang untuk memerdekakan dirinya tersebut. Serta dikecualikan dari hal tersebut adalah amil zakat. Maka bila seorang budak menjadi amil zakat, maka dia diberi zakat karena statusnya sebagai pegawai. Sementara seseorang budak boleh dipekerjakan dengan izin tuannya. Jelas ya. Jadi hamba sahaya secara hukum dia tidak boleh menerima zakat. Namun dia diberikan zakat untuk memerdekakan dirinya. Tapi kalau untuk dirinya pribadi tidak dibenarkan. Namun jika diberikan zakat untuk memerdekakan dia, itu dibolehkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memberi zakat kepada 6 kelompok ini sementara dia tahu bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka, maka dia berdosa. Ini ada 6 tadi kita katakan. 6 kelompok ini tidak boleh atau tidak dibenarkan bagi kaum muslimin untuk memberikan zakat kepada mereka. Kalaupun ada orang yang memberikan, maka mereka berdosa dan wajib bertaubat
dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita melangkah ke bagian ketiga. Apakah ketika membagi zakat disyaratkan mencakup semua 8 golongan di atas? Ya, ini pertanyaan yang bagus dari muallif. Tidak disyariatkan dalam membagi zakat untuk memberi seluruh 8 golongan di atas. Ini menurut pendapat yang sahih. Bahkan sah memberi zakat kepada sebagian dari mereka. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "In tublus shadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Artinya, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim." Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Dan berdasarkan juga sabda Nabi SAW, "Aqim 'indana hatta ta'tiyana as-sadaqah fa na'muru laka biha." Artinya, tinggallah bersama kami sampai zakat tersebut dibawakan kepada kami, lalu kami akan memerintahkan petugas zakat untuk memberikannya kepada kamu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil ini menunjukkan bahawa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara", sungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, adalah penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, bukan meratakan pembagian zakat kepada mereka semua. Jelas ya. Jadi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ada 8 golongan ya, orang yang berhak menerima zakat. Itu hanya bentuk berhak menerima zakatnya, bukan meratakan pembagian zakat kepada 8 golongan tersebut. Umpamanya, kita orang kaya ya, kita memiliki harta dan sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya seperti emas umpamanya. Sudah sampai nisabnya dan juga sampai haulnya. Maka kita mau berikan kepada fakir miskin saja, dibolehkan. Tidak harus kita berikan kepada semua yang 8 golongan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita melangkah ke bagian keempat, dan ini adalah bagian terakhir dari kitab Az-Zakah. Memindahkan zakat dari negeri asalnya ke negeri yang lain ya. Apa maksudnya? Umpamanya di negara kita ini semua orang kaya. Kita lihat, atau sulit bagi kita untuk mencari fakir miskin atau sebagainya ya, orang-orang yang berhak menerima zakat tadi, tidak ada yang berhutang. Bolehkah kita memindahkan zakat kita itu ke negara lain? Muallif menyebutkan di sini boleh memindahkan zakat dari daerah asalnya ke daerah lain, dekat atau jauh, untuk suatu kemaslahatan. Misalnya, keadaan negeri yang jauh tersebut lebih miskin, atau pemberi zakat memiliki kerabat miskin di daerah lain yang jauh, sama seperti orang miskin di daerahnya. Karena di dalam memberikan zakat kepada kerabatnya itu dapat mewujudkan 2 maslahat, yaitu maslahat zakat dan maslahat silaturahim. Jadi intinya adalah dibolehkan bagi kita untuk memindahkan zakat kita ke negara lain atau ke kampung lain, dengan syarat itu harus memiliki kemaslahatan. Pokoknya di negara itu lebih banyak kemiskinan, lebih membutuhkan orang di sana. Atau di kampung lain umpamanya kita memiliki saudara yang miskin umpamanya. Saudara kita miskin atau kerabat kita yang miskin ya, kita berikan kepada mereka karena itu ada 2 hak. Pertama, membayar zakat dan juga menyambung tali silaturahim. Kemudian pendapat yang membolehkan untuk memindahkan zakat ini merupakan pendapat yang sahih berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin." Sungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maksudnya adalah orang-orang fakir dan miskin di seluruh tempat dimanapun. Karena ini umum, tidak dijelaskan apakah harus di kampung kita atau di negara kita saja, tidak dijelaskan. Namun datang dalam bentuk umum.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk sekedar rangkuman adalah orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat muallab, yang kelima riqab atau hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya, ya, bukan untuk dirinya pribadi. Kemudian yang keenam gharim. Kemudian yang ketujuh fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sukarela. Kemudian ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal ketika dalam keadaan musafir. Dan juga orang yang tidak berhak dan tidak boleh menerima zakat ada 6 golongan. Yang pertama orang kaya dan orang yang kuat. Kemudian yang kedua orang tua kita, anak-anak kita dan juga istri kita, dan yang nafkah mereka berada dalam kewajiban kita. Itu tidak boleh kita berikan zakat kita kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah keluarga Nabi SAW. Kemudian yang kelima mawali, keluarga Nabi SAW. Mawali itu adalah bekas budak yang sudah dimerdekakan oleh Rasulullah dan juga Banu Hashim, ya. Kemudian yang keenam hamba sahaya. Hamba sahaya di sini maksudnya adalah hamba sahaya yang belum ada perjanjian dengan tuannya ingin merdeka. Namun kalau dia mukatab, hamba sahaya yang sudah ada perjanjian ingin memerdekakan dirinya dengan tuannya, maka dibolehkan diberikan kepada dia zakat untuk mempercepat dia merdeka. Namun jika kita berikan ke hamba sahaya yang bukan mukatab, harta itu menjadi milik tuannya. Karena apa yang dimiliki oleh hamba sahaya itu adalah milik tuannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita telah membahas disyariatkannya, apakah disyariatkan memberikan zakat itu langsung kepada 8 golongan atau tidak. Tidak disyariatkan, boleh saja kita berikan zakat itu kepada 1 golongan saja umpamanya, hanya kepada fakir miskin kita berikan. Tidak harus kita berikan kepada 8 golongan tersebut. Kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah yang paling kuat adalah hanya boleh kita berikan kepada fakir ataupun orang-orang miskin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita telah membahas bagaimana hukumnya memindahkan zakat kita, baik zakat mal atau zakat fitrah kepada kampung lain atau negara lain. Itu dibolehkan terutama ketika ada kemaslahatan, umpamanya daerah lain itu lebih membutuhkan dan lebih miskin umpamanya, atau di daerah lain itu atau di kampung lain itu ada kerabat kita yang miskin dan membutuhkan. Karena kita melakukan itu 2 hak, satu membayar zakat, yang kedua menyambung tali silaturahim. Karena ini merupakan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Karena sesungguhnya zakat-zakat itu hanya diberikan kepada fakir miskin dan juga orang-orang yang setelahnya yang 8 golongan itu. Tidak ada pengkhususan hanya di daerah kita atau di negara kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.